Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini pembelajaran tajwid kita yaitu tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Mari kita bahas pengertian dari qalqalah. Qalqalah yaitu merupakan salah satu bagian hukum bacaan di dalam ilmu tajwid yang mana dibaca memantul atau dipantulkan. Jadi qalqalah itu secara bahasa artinya getaran atau pantulan. Sedangkan secara istilah qalqalah adalah getaran atau pantulan suara ketika membaca huruf qalqalah yang berharokat sukun atau yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Kemudian huruf qalqalah yaitu ada 5: ba, jim, dal, to, dan qaf, atau yang biasa disingkat baju di toko, baju di toko, atau otbujatin. Jadi apabila ada salah satu 5 huruf ini berharokat sukun atau disukunkan karena berhenti, maka dibaca qalqalah atau dipantulkan. Kemudian pembagian qalqalah, kalau tadi hurufnya, sekarang cara bacanya yaitu ada qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah akbar. Qalqalah sughra atau qalqalah kecil yaitu qalqalah yang terletak di tengah kata atau kalimat. Contohnya inna batsya. Nah, to-nya di tengah-tengah. Kalau sughra, qalqalah sughra itu asli berharokat sukun karena terletak di tengah. Kemudian contoh selanjutnya huwa yubdi'u, ba. Nah, ini ba huruf qalqalah jadi dipantulkan sughra, huwa yubdi'u. Kemudian bawahnya innahu ala raj'ihi. Nah, ini mana yang huruf qalqalah? Ya, raj'ihi. Jadi jim, raj, qalqalah sughra. Kemudian ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini qalqalah sughronya yaitu to, sukun, mutmainnah. Nah, itu contoh qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra huruf qalqalahnya asli berharokat sukun, terletak di tengah. Kemudian yang kedua yaitu qalqalah kubra atau besar, yaitu qalqalah yang terletak di akhir kalimat atau qalqalah yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Jadi kalau qalqalah kubra itu letaknya di akhir, kalau qalqalah sughra di tengah. Kalau qalqalah kubra itu karena terletak di akhir, ketika berhenti bisa jadi harokatnya hidup. Nah, kemudian karena berhenti atau waqaf makanya berubah jadi sukun. Nah, itu karena terletak di akhir makanya disebut qalqalah kubra. Contohnya wa huwal ghafurul wadud. Nah, ada wadudun. Nah, itu dalnya jadi qalqalah. Karena di akhir jadinya qalqalah kubra. Jadi qalqalahnya atau pantulannya lebih jelas, lebih besar. Wa huwal ghafurul wadud. Bawahnya lam yalid wa lam yulad. Nah, itu ada qalqalah 2. Ada yang pertama qalqalah sughra, kemudian qalqalah kubra. Qalqalah sughronya mana? Lam yalid, ada dal mati,
dal sukun, lam yalid, kemudian walam yulad. Nah, itu qalqalah kubro, yulad ladnya. Lam yalid walam yulad. Kemudian alladzina taghaw fil bilad. Nah, dal lagi ya, dal qalqalah. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Nah, falaq ko, huruf ko qalqalah di akhir jadi qalqalah kubro. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu qalqalah akbar. Qalqalah akbar atau qalqalah yang paling besar, yaitu qalqalah yang terletak di akhir kalimat atau qalqalah yang disukunkan karena waqaf atau berhenti, atau qalqalah kubro, tetapi terdapat tasydid, terdapat tanda tasydid pada huruf qalqalah tersebut. Contohnya linnasi wal hajj. Nah, kalau qalqalah akbar ini sama dengan qalqalah kubro, terletak di akhir tetapi terdapat tanda tasydid di atas huruf qalqalah tersebut. Jadi cara bacanya harus ada jedanya baru kemudian qalqalahkan. Linnasi wal hajj. Nah, jadi ada jedanya, berhenti sejenak, kemudian diqalqalahkan. Hajj. Saya ulang, linnasi wal hajj. Kemudian contoh lain, an-nabiyina bi ghairil haqq. Dzalika bima. Ya, ini ada hak tanda waqaf berhenti. Nah, ada tasydidnya di atas qaf, jadi ada jedanya, kemudian baru diqalqalahkan. An-nabiyina bi ghairil haqq. Dzalika bima. Kemudian bawahnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Di atas ba ada tasydidnya, jadi harus ada jedanya baru kemudian diqalqalahkan. Itu cara membaca qalqalah akbar. Jadi cara membaca qalqalah sughra, qalqalah kubro, kemudian qalqalah akbar ada bedanya. Dan contoh qalqalah akbar yang lain, misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nah, di sini ada jim tasydid hajj. Jadi ada jedanya baru kemudian diqalqalahkan karena terdapat tasydid. Apabila tidak terdapat tasydid itu dibaca qalqalah kubro, hajj langsung. Tapi karena ini ada tasydid berarti qalqalah akbar, ada jeda sebentar kemudian baru diqalqalahkan, hajj. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Contoh lain qalqalah akbar pada Quran surah Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Nah, ini qaf ada tasydidnya dan dibaca berhenti waqaf, jadi ada jedanya karena ada tasydid baru kemudian diqalqalahkan. Saya ulang, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Nah, itu merupakan contoh
qalqalah akbar. Nah, kemudian karena sudah dijelaskan tentang pembagian qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah akbar. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengukur apakah sudah paham atau belum, silakan kerjakan tugas berikut, yaitu carikan contoh qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah akbar di dalam Al-Quran. Kemudian tulis di buku masing-masing 5 contoh. Qalqalah sughra 5 contoh, qalqalah kubra 5 contoh, dan kemudian qalqalah akbar 5 contoh. Nah, tuliskan, dan di mana diberi bulatan atau diberi tanda mana yang termasuk bacaan qalqalah tersebut, dan sebutkan qalqalah sughra atau qalqalah kubra ataupun qalqalah akbar. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.